Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam ini pada kesempatan kedua, video kedua, saya akan berusaha menjelaskan perihal dengan pengisian kertas kerja di buku 2, modul 3, yaitu siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, saya tadi sempat kolek data berkenaan dengan pekerjaan saudara, berkenaan dengan pekerjaan saudara beberapa hari tempo hari. Secara keseluruhan sudah bagus ya, sudah bagus. Saudara sudah mengerjakan sesuai dengan perintah dan prosedur audit. Kalau diklasifikasikan, saudara sudah termasuk kategori auditor junior. Tinggal nanti perlu jam terbang saja untuk mengasah kemampuan saudara dalam perihal auditing, pengauditan. Nah, saya coba ambil dua pekerjaan ya. Pekerjaan saudara. Nah, ini adalah pekerjaan teman saudara yang A, ini yang B. Nah, kita secara pengisian sudah bagus berkenaan dengan hasil konfirmasi. Ini kan konfirmasi ya, konfirmasi utang. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah berkenaan dengan konfirmasi. Nah, di buku itu PT Peta melakukan dua konfirmasi atas posisi hutang, yaitu ke PT Yuki dan PT yang pertama adalah PT Yuki, yang kedua adalah PT Flora. Nah, untuk PT Flora konfirmasinya adalah cocok. Nilai piutangnya adalah 186.500.000. Kemudian PT Yuki mempunyai piutang PT Peta nilainya bukan 101 ya, 101 juta. Tetapi nilainya adalah 138.500. 138.500. Nah, berarti jurnal yang posisi hutang PT Peta pada PT Yuki adalah 138.500. Nah, posisinya udah benar nih, 138.500. Namun yang ini ini mencantumkan 48. Nah, itu yang keliru. Enggak apa-apa. Itu wajar lah. Keliru keliru pos. Mencatat hutangnya PT Peta itu 48. Seharusnya adalah seperti ini ya, 138.500. Nah, namun yang menjadi catatan adalah auditor dalam proses pemeriksaan bukan sekedar memasukkan pada supporting schedule ya. Schedule yang banyak itu, yang ini ada beberapa halaman ini ya. Namun ya terpenting juga auditor juga memberikan saran berupa jurnal yang harus diberikan kepada auditi, yaitu PT Peta. Nah, kalau seperti ini kan hanya satu sisi saja, kredit. Debitnya apa? Nah, seperti kemarin ya, siklus piutang penagihan, penjualan. Kita kan memberikan rekomendasi. Oh, ini jurnalnya ya, ini jurnalnya yang harus dibuat oleh PT Peta atas hasil konfirmasi. Nah, untuk posisi ini masih dibilang abstrak iya, dibilang belum jelas iya. Tapi sudah mulai jelas, sudah ada kejelasan bahwa posisi piutangnya PT Yuki atau hutangnya PT Peta sudah benar 138. Nah, sehingga auditor perlu memberikan jurnal rekomendasi ya atas perbaikan ini. Otomatis kan sisi kreditnya sudah ketemu, yaitu hutang usaha. PT Petanya bertambah 37.500. Kreditnya apa? Debitnya apa? Ini yang perlu saudara pikirkan. Nah, auditor mestinya men-tracer ke data. Misalkan rekap pembelian, invoice, dan lain-lain. Nah, karena saya coba cari, nanti kalau saudara dapat informasi yang saya coba men-tracer ke bukti-bukti itu juga tidak ada. Maka kita simpulkan saja, adjustment saja. Kalau hutang umumnya kan terjadi karena pembelian ya.
Hutang itu karena pembelian atau pinjaman. Pinjaman udah nggak mungkin, di kas terakas udah nggak ada. Udah ada penambahan duit karena pinjaman. Nah, sehingga kita udah simpulkan bahwa ini adalah transaksi pembelian, ya, transaksi pembelian. Sehingga kita udah cantumkan aja persediaan. Persediaan barang dagang. Ini nanti sesuaikan akunnya. Senilai 37.500. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga adalah apakah dalam konteks ini PT Peta menggunakan pajak? Kalau kemarin waktu penjualan kita tidak menggunakan PPN keluaran, ya, karena di kertas kerja neraca itu nggak ada PPN masukan, PPN keluaran, dan nggak ada utang PPN. Tapi idealnya transaksi itu harus ada PPN-nya, apalagi sudah menjadi pengusaha kena pajak. Ya. Jadi kalau misalkan ada PPN, kita bisa menggunakan jurnal begini, PPN masukan utang usaha, nilainya 37.500. Ini bagi 1,1, di sini bagi 1,1, ini kali 10%, 37.500. Nah, ini ada dua opsi jurnal, tapi karena kita kemarin sudah disepakati di kelas tidak menggunakan pajak, maka kita menggunakan yang atas, yang ini saja, ya, menggunakan yang ini saja. Sehingga ini yang perlu saudara sampaikan nanti ketika saudara membuat supporting, kemudian letakkan di catatan, yaitu letakkan di catatan halaman, konfirmasi, sebentar saya cari, mohon waktu. Maka saudara letakkan di halaman 45, buku 2 modul 3. Nah, sehingga jelas nanti pre-adjustment reclassification itu persediaannya bertambah, hutangnya bertambah, ya, karena ada aktivitas pembelian di adjustment, ya, yang belum tercatat, ya, belum tercatat oleh PT Peta, ya, oleh PT Peta. Idealnya memang PT Peta harus menyediakan invoice, ya, pembelian, invoice bahwa memang terjadi transaksi pembelian kepada PT Yuki, ya, pada PT Yuki. Kalau PT Flora aman, tidak ada perubahan. Nah, itu yang pertama, yang jadi catatan saya. Nanti saudara perbaiki saja. Yang sudah berlalu sudah, UTS tugas-tugasnya sudah. Yang penting kan saudara konsep paham, itu konsepnya paham. Jadi supporting schedule oke, jurnalnya juga oke, harus dibuatkan juga, ya. Sama seperti yang di modul 2, ya. Di modul 2 sama. Kemudian yang ingin jadi catatan saya juga adalah berkenaan dengan stok opnam, ya, stok opnam. Nih, stok opnam. Contoh misalkan di superior comfort 180 cm, yang ini, ya. Saudara auditor ada catatan, ya, ada kartu itu 85. Nah, tapi secara fisik 95. Berarti ada selisih 10. Nah, ternyata 10 itu setelah di cross check ada retur yang belum dicatat berarti. Ya, retur belum dicatat. Nah, ini. Nah, oke. Sederhananya ini udah benar, ya. Udah benar. Ini pekerjaan teman saudara yang ini udah benar. Untuk yang ini yang keliru.
Kalau tadi yang apa? Yang konfirmasi benar, ini pekerjaan ini benar. Tapi ya untuk hasil apa? Hasil stok opnam ini yang salah. Nih. Nah, yang perlu saudara pahami adalah kita itu mau ikut apa? Ikut yang mana? Ikut penghitungan fisik atau kartu, ya? Maka yang sesuai adalah yang ini. Ya, kita harus ikut hitungan fisik, ya. Karena hitungan fisik itu adalah eksistensi persediaan yang real, ya. Kartu itu adalah catatan saja, bisa salah, bisa benar. Nah, untuk memastikan catatan itu udah sesuai apa enggak, ya kita hitung saja itu secara fisik. Fisiknya berapa? Ternyata ketemu. Di kartu 85, di fisik 95. Terjadi selisih 10. 10-nya apa? Retur. Ya, ternyata ada retur penjualan. Nah, sehingga kita perlu jurnal nih, retur penjualan senilai 16 juta. Ya. 16 juta. Ini adalah akun persediaan. Ya, ini akun persediaan. Nah, sama seperti tadi. Kita perlu membuat jurnal. Nah, saudara belum bikin jurnal juga atas duit ini, atas posisi ini. Ini nggak bisa bicara kalau saudara tidak menuliskan maksud dari posisi debit kredit itu seperti apa. Nah, kalau tadi yang ini yang ini ini juga nggak bisa bicara kalau nggak ada jurnal kayak ini, nggak bisa menjelaskan, ya nggak bisa menjelaskan. UK-nya bertambah, piutangnya bertambah, hutang kita bertambah, tapi kita nggak menyediakan lawannya, ya lawannya apa. Nah, untuk yang ini saudara perlu melakukan adjustment juga. Halaman 45 buku 2 modul 3. Kira-kira jurnalnya apa? Ya, kalau kayak ini kan jelas. Yang ini. Ya, kalau yang ini kan jelas. Persediaannya bertambah. Persediaan barang dagang. Barang dagang. Persediaan barangnya dagangnya bertambah. Baik.